Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tiba di hari ke-18 pada tanggal 20 Januari. Dalam 40 hari doa bersama. Puji Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah beriman adalah kunci mengalahkan ketakutan. Diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa sebelum kita merenungkannya bersama. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kami akan merenungkannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beriman adalah kunci mengalahkan ketakutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa gemetar atau ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani. Ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda. Takut terkena bencana alam, takut ketinggian, takut ditinggalkan pacar, takut terhadap anjing yang galak, takut serangga, takut gemuk, takut tidak bisa menyenangkan suami atau istri, takut tidak bisa membayar uang sewa rumah atau kontrakan, takut gagal dalam ujian, takut terhadap masa depan anak, takut sakitnya tidak bisa sembuh, takut mati, dan sebagainya. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya saya mengalami ketakutan. Ingat renungan kemarin tentang bagaimana para murid ditegur oleh Tuhan. Ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga salah satu penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena rasa takut dalam diri orang percaya membuktikan bahwa ia meragukan kuasa Tuhan, alias tidak percaya penuh kepadanya. Banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menasihatkan supaya tidak takut dalam menjalani hidup ini. Tidak takut terhadap masalah atau pergumulan yang sedang terjadi. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Bahkan ia sendiri yang berjanji untuk menyertai, meneguhkan, menolong, dan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu saya dapat mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Doa setiap pagi adalah mohon Tuhan melindungi saya dan keluarga serta menghilangkan roh ketakutan dan kecemasan pada diriku. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa bersama pada hari ini untuk pokok doa pekerjaan misi CMA Amerika Serikat dan Kanada di berbagai belahan dunia. Kita juga untuk misi KAMA, ini adalah pelayanan sosial dan holistik gereja Kemah Injil Sedunia atau CMA, di mana sampai hari ini mereka masih mengutus tenaga misi ke Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk Alliance World Fellowship, AWF, Persekutuan Gereja Kemah Injil Sedunia, yang baru saja menyelenggarakan konferensi 4 tahunan dan memilih kembali pendeta Dr. Jura Yana Kihara sebagai ketua AWF atau Kemah Injil Sedunia. Yang ketiga, kita berdoa untuk Koordinator Pelayanan Kemah Injil Asia Pasifik atau Asia Pacific Alliance Churches, APAC. Terpilih pada konferensi yang lalu, Pendeta Ken Graham, yang adalah juga presiden dari Kemah Injil Australia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bersama untuk misi dari Christian and Missionary Alliance Amerika Serikat dan Kanada yang ada di belahan dunia sana dan telah mengutus berbagai pelayan Tuhan ke tempat-tempat yang luas di dunia ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati
lembaga ini. Pekerjaan misi yang telah dikerjakan kiranya akan terus berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk misi Kama sendiri, yaitu pelayanan sosial dan holistik dari gereja CMA, di mana sampai hari ini mereka masih mengutus tenaga misi ke Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati lembaga ini menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk mengutus tenaga-tenaga pelayan-Mu ke Indonesia dan ke negara-negara yang lain sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk AWF, Gereja Kemah Injil Sedunia, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Jura Yanagihara. Kami mohon urapan-Mu secara khusus Tuhan. Kami telah melihat bagaimana Tuhan memimpin dan membimbing hamba-Mu ini untuk memberkati gereja Kemah Injil Sedunia. Kiranya terus Tuhan memakainya. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua program yang telah direncanakan. Oh Tuhan, gereja Kemah Injil yang ada di 83 negara yang disatukan dalam wadah gereja Kemah Injil Sedunia, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk koordinator pelayanan Kemah Injil Asia Pasifik yang saat ini dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ken Graham. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dan pakailah hamba-Mu untuk memberkati Asia Pasifik. Kami berdoa untuk berbagai persoalan yang dihadapi di dalam pelayanan di Asia Pasifik. Kiranya Tuhan menolong memberikan jalan keluar, sehingga semua kami mendapatkan pertolongan dan menerima sejahtera dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin.